Masih membahas upaya-upaya terkait dengan stop scam atau penipuan online di malam hari ini masih bersama dengan sejumlah narasumber. Saya langsung ke OJK kembali, langsung ke Pak Udianto. Pak Udianto, minta tanggapan apa yang kemudian tadi diungkapkan oleh Mas Roy begitu, bagaimana kemudian keterlibatan masyarakat setidaknya berkolaborasi dengan OJK, dengan pihak-pihak terkait, dengan dari Satgas Pasti juga begitu. Bagaimana tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini dan juga terkait dengan penegakan hukum yang kemudian tadi juga sempat disinggung oleh Mas Tama. Silakan Pak Roy, Pak Hudianto. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Pertama terima kasih Pak Roy. Waduh, nanti kita diskusi lebih lanjut ya, mengenai kerjasama ini. Tapi terima kasih sekali atas perhatian dari Pak Roy dan teman-teman semuanya, para influencer gitu ya. Mungkin sebelum ke Pak Tama, saya mau menginformasikan juga bahwa kami saat ini sedang menggalakkan, selain nanti kita juga akan memanfaatkan jaring-jejaring dari para influencer gitu ya, tapi Bapak Ibu juga harus paham bahwa kami sekarang kalau diperhatikan kita sudah mengajak kerjasama yang erat sekali. Pertama adalah dengan grup Meta, kemudian dengan jejaringnya dia, kemudian dengan TikTok yang sudah kami bertemu di Jakarta, kemudian terakhir adalah dengan Google. Jadi moga-moga dengan jejaring ini akan semakin meningkatkan kita mencapai masyarakat. Istilah Pak Roy adalah mengikut sertakan masyarakat untuk ikut dalam gerakan anti scam ini. Jadi terima kasih Pak Roy, dan ini akan kita galakkan terus. Kemudian ke Mas Tama, inilah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa sekalian, gunanya IAS itu ini. Tujuan kami ini adalah mengguyupkan, membuat forum koordinasi dengan semua pelaku usaha jasa keuangan, terutama ini ya, perbankan, kemudian penyedia jasa pembayaran, yang PIP itu Bapak Ibu sekalian, kemudian e-commerce, dan alhamdulillah 2 sudah bergabung kembali, yaitu asosiasi Aftek, berarti seperti kripto, fintech gitu ya, dan juga asosiasi perusahaan efek Indonesia. Jadi kalau ada yang dilarikan, diberikan efek, kita bisa kerjasama untuk menangkap siapa yang melakukan, dan kita bisa mengembalikan uang. Kemudian akhir tahun kita targetnya siapa? Yaitu Asosiasi Telekomunikasi Indonesia. Jadi semakin banyak lembaga yang tergabung dengan IASC, akan semakin baik. Karena apa? Kecepatan kita melacak, kecepatan kita akan memblokir seseorang atau memasukkan seseorang menjadi blacklist di ekonomi kita, maka itu menjadi kekuatan kita. Meskipun memang kita akui, Bapak Ibu harus paham juga ya, di negara lain seperti Singapura, yang literasinya tinggi, yang literasi tidak menjadi model ya, tapi hanya informasi ke Bapak Ibu. Ya. Yang insya Allah ya, menurut hemat kami literasi keuangan bagus, literasi digital bagus, sistem di perbankan bagus, itu tahun 2024 nilai kerugian dari scam mencapai 13 triliun. Berapa yang bisa dikembalikan ke masyarakat? 10% Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kan model kita enggak, tapi saya menginformasikan bahwa kecepatan laporan dan kecepatan tindak itu sangat mempengaruhi. Nah sekarang tadi Pak Tama, saya ingin menyampaikan bahwa dengan bergabungnya dengan IASC, maka beberapa hal yang pasti kita perbaiki adalah contoh nih, perlukah laporan polisi untuk memblokir? Tidak Pak. Jadi berdasarkan undang-undang TPPU yang sudah berlaku, per KPPATK dari PPATK, kemudian sekarang ada KASPI, ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, bahwa dan tentunya juga didukung oleh peraturan OJK dan PBI. Jadi masyarakat yang lapor kepada bank, kepada kami, maka atas laporan tersebut hanya diklarifikasi, iya benar ini adalah nasabah suatu bank A dan memang dia lapor, dia mendapatkan kejadian ditipu, maka pemblokiran atau penundaan transaksi bisa seketika. Haruskah dengan laporan polisi? Enggak, itu bisa menyusul. Asalkan laporan cepat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong lapor polisi boleh-boleh saja, penting sekali. Tapi lapor kepada bank, lapor kepada IC itu diutamakan. Karena apa? Kami berupaya semoga masih bisa ada yang bisa diselamatkan. Kita bisa melakukan pemblokiran atau penundaan transaksi seketika, gitu ya. Nah ini kan kalau seumpama ini salah satu contoh yang baru kemarin kita handle, ada satu kasus yang cukup besar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, banknya ada 6 layer, terakhir dia dilarikan ke kripto. Dan itu dilaporkan setelah 24 jam lebih. Itu cukup gede gitu ya. Kita lacak, apakah Bapak bisa bayangkan terhadap kasus ini ya, terhadap kasus yang baru kita handle kemarin.
bank yang terlibat ada 6 layer, ada 6 lapis. Orang yang terlibat 37 rekening nama rekening. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa kami kalau tadi ditanya kenapa nggak cepat, kenapa? Karena kami metanin. Uangnya memang mungkin sudah hilang, tapi kita pastikan semua rekening terlibat pasti kita blokir. Nah, penindakan hukum sekarang nih Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita kerjasama dengan Bapak-Bapak di kepolisian, saya yakin tidak bisa sampai 200 lebih kasus ini di-handle. Tapi kita pilihkan kasus-kasus utama, kasus-kasus yang berulang, yang terjadi seperti fake PTS, atau mungkin fake call, atau investasi ilegal, pasti kita tidak lanjutin. Nah, Bapak Ibu, kita sangat dibantu oleh Bapak-bapak di kepolisian, apakah itu Barreskrim ataupun mungkin Polda-Polda. Salah satunya Polda Metro Jaya juga gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat beberapa siaran pers mereka untuk penangkapan. Kita hanya mendukung untuk support data transaksi, tapi penangkapan, pencarian bahkan sampai selesai dilakukan lidik sidik itu adalah bapak-bapak di kepolisian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, memang masih banyak PR yang kita akan kejar ini sesegera mungkin dengan bekerjasama dengan ke-21 lembaga anggota Satgas pasti. Tapi progres. Ya, we are progressing gitu ya. Jadi terima kasih kalau ada masukan-masukan, tolong beritahu kami mana yang harus diperbaiki karena itu sangat penting untuk perbaikan ke depan. Ya, ditunggu kerjasamanya juga kolaborasi dengan masyarakat sipil juga Pak Udianto, apa yang kemudian tadi diungkapkan oleh Mas Roy. Saya minta tanggapan langsung dari Mas Lama apa yang kemudian tadi sudah diungkapkan oleh Pak Roy. Ya, kalau memang itu Udianto, kalau itu bisa dilakukan ya bagus sekali ya gitu. Artinya kecepatan untuk menanggapi laporan masyarakat itu memang itu yang urgent karena uang beredar sangat cepat dan itu tadi Pak Udianto bilang bahwa melewati beberapa puluh rekening dengan 6 layer bank kemudian masuk ke kripto itu memang tadi seperti disampaikan Mas Roy ini memang ini jaringan gitu. Ini dia udah sangat profesional sekali gitu ya kan. Artinya apa? Ya memang harus kita kejar gitu. Ini kan yang jadi target itu orang Indonesia. Kalau yang jadi target misalkan musuh di negara sendiri mah kita bodoh amat lah ya gitu. Ini yang jadi target adalah orang Indonesia yang kehilangan itu orang Indonesia gitu. Artinya apa? Aparat penegak hukum harus benar-benar serius untuk ngejar pelakunya. Pelaku ini pasti mereka berjejaring. Kenapa? Karena mereka pasti akan berbagi data. Kebocoran data tadi dibagi sama mereka. Mereka pasti berbagi sistem. Contohnya misalnya phishing menggunakan malware APK gitu. Mereka pasti berbagi. Saya berkali-kali melakukan crypt analysis terhadap APK-APK itu isinya sama, cuma namanya diganti, nomornya diganti dalamnya gitu. Tapi intinya dalamnya sama dan mereka menukar-nukarkan ini antar jaringannya mereka dan ini kalau misalnya ketangkap satu harusnya bisa ketangkap semuanya karena mereka nggak pakai sistem clustering, mereka itu saling membantu satu sama lain gitu dan menurut saya sudah saatnya mereka ini juga dianggap kejahatan yang sangat luar biasa. Saya setuju dengan Pak Udi tadi yang mengatakan bahwa ini darurat. Iya darurat, artinya kalau darurat memang harus serius. Ada kok teknologinya untuk ngejar mereka, ada kok teknologinya untuk ngejar nomor yang melakukan misalkan fake call, ada kok teknologinya yang bisa digunakan untuk mendeteksi fake BTS gitu. Itu gampang sekali gitu. Teknologi-teknologi itu ada gitu. Mas saya benar-benar serius atau tidak? Nah, masalahnya adalah ini benar-benar ketika ngomong darurat benar-benar dijadikan prioritas enggak gitu. Ya kan? Karena apa? Korbannya semakin banyak. Ada 270 juta orang Indonesia gitu yang sekarang ini megang handphone gitu. Bahkan kalau jumlah handphonenya ada 350 juta gitu. Yang itu mereka semua adalah target potensial untuk menjadi korban scammer ini. Baik. Ya sudah tersambung bersama kami Pak Erik Hermawan, anggota Komisi 11 DPR RI. Pak Erik, selamat malam dengan Jaya di studio. Pak Erik, terima kasih sudah bergabung bersama kami secara daring. Pak Erik. Ya, Pak Erik. Mohon maaf Pak Erik untuk audionya. Kita sudah terdengar. Pak Erik posisi di mana? Luar negeri nih. Lagi di luar Jakarta. Baik, lagi di luar negeri ya. Baik, Pak Erik, saya minta tanggapan. Ini kan membahas terkait dengan stop scam. Artinya tadi sudah dikatakan darurat scam. Artinya harus ada prioritas bagaimana kemudian agar tidak kerugian ini semakin bertambah. Tadi sudah diupdate oleh Satgas pasti ada 4,7 triliun rupiah yang menjadi total kerugian dari para korban scam ini. Bagaimana kemudian komitmen juga dari para wakil rakyat kita dari DPR kemudian melihat komitmen untuk kemudian stop scam ini? Pak Erik?
Jadi saya kebetulan di daerah, jadi daerah nggak bagus sinyalnya, Ya, di rural sehingga kurang jelas gini, nggak apa-apa. baik. Saya lagi jalan, saya berdulu. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Pratama, Pak Roy dan Pak Fajar sudah benar bahwa namanya scam ini memang membahayakan kelompokannya. Dan menurut saya apa yang dikatakan oleh kawan-kawan ini sudah benar. Dan sebagai DPR, kita berkomitmen untuk mendukung OJK agar selalu berinovasi untuk melindungi rakyat Indonesia dari scam rekening. Ini sesuai dengan beberapa undang-undang yang sudah ada di Indonesia, baik itu undang-undang KUHP pasal 378, kemudian juga undang-undang ITE juga ada pasal 11 2008 juga ada. Oke. Itu memang kita harus fokus ya untuk melindungi nasabah ya, apalagi sekarang ada undang-undang data pribadi nomor 27 itu. Termasuk OJK juga sangat serius membentuk satgas, apalagi juga peraturan OJK juga sangat konsen. Jadi sebagai wakil rakyat ya sangat mendukung upaya-upaya kawan-kawan yang dilakukan oleh OJK maupun dilakukan oleh kepolisian maupun jaksaan untuk menghilangkan scam rekening nasabah. Itu Mas Ardian. Baik, artinya tadi butuh inovasi juga dari pihak OJK untuk kemudian bisa sama-sama tadi untuk bisa melawan kejahatan online scam ini. Pak Erik, tapi kalau berbicara juga terkait dengan sisi hukum gitu, apakah kemudian hukuman dari tindak pidana yang diberlakukan ini apakah sudah cukup menurut DPR atau kemudian bagaimana ketegasan dari penegakan hukumnya berbicara terkait dengan online scam ini? Jadi kalau penegakan hukum kan sudah diatur di dalam KUHP ya. Sudah diatur dalam KUHP pasal 378 yang merupakan pasal penipuan, juga undang-undang ITE itu juga sudah jelas bahwa pasal 30, 32 undang-undang ITE itu mengatur larangan akses ilegal termasuk undang-undang perlindungan pribadi. Saya rasa sudah waktunya dilakukan hukuman yang cukup berat ya, apalagi orang-orang ini merugikan masyarakat dalam hal penipuan. Baik. Itu Mas. Hukuman cukup berat itu yang kemudian didorong oleh DPR. Saya langsung ke Mas Roy. Mas Roy, kalau hukuman cukup berat yang kemudian didorong begitu, literasi keuangan, literasi digital itu yang kemudian juga diperlukan bagi masyarakat begitu. Tapi apakah juga sanksi-sanksi yang sudah ada ini kemudian cukup memberikan efek jerah kalau menurut Anda? Sangat tidak. Jadi gini ya, yang kita harus pahamin, scammer sekarang ini yang mungkin masyarakat tidak tahu, 90% itu import. Impor. Jadi pelakunya itu dari luar negeri, kebanyakan. Bahkan yang scammer-scammer lokal aja terdesak. Ya gak cuma barang China itu kan, Scammer lokal pun tuh sekarang terdesak. Kebanyakan tuh impor dari Kamboja, yang pekerjanya yang kena masalah-masalah, itu kan scammer semua ya. Jadi ketika pelakunya luar negeri, nah kayak kemarin, sedang yang di sini yang ketangkep scammer ini korbannya luar negeri. Mungkin Anda pernah barusan ada satu apartemen diisi orang-orang Cina. Ya, dia buat kantor scam, pura-pura jadi kantor polisi Wuhan. Itu untuk nyekrep orang negeri. Memang tipikal kejahatannya udah lintas negara. Jadi memang akan susah untuk melacak ketika pelakunya di luar negeri. Nah, mungkin yang bisa dilakukan adalah dengan pemblokiran rekening. Tapi yang terpenting sekarang yang lebih darurat adalah lebih baik mengedukasi masyarakat. Nah, lebih baik itu paling penting adalah mengedukasi masyarakat. Kenapa? Karena teknologi itu akan terus berubah. Nah, kenapa Indonesia menjadi mangsa untuk scammer? Karena orang Indonesia itu terlalu positive thinking. Terlalu positive thinking? Iya, begitu terima SMS dapat hadiah seneng. Wah, akhirnya Tuhan menjawab gitu kan. Nah, padahal itu jebakan. Nah, maka ketika menerima tawaran apapun, selalu harus kita itu merubah mindset kita menjadi waspada ataupun negatif dulu kan. Jadi ketika ada tawaran nih, ada undangan, apa ini? Jangan nipu gitu loh. Jadi setup otaknya itu harus dirubah. Jangan terlalu positif thinking. Waspada dulu. Ya, nah ketika sudah seperti itu, nah kemudian berikutnya ada lagi. Sekarang ini kan
para scammer menggunakan teknologi AI. Ya. Ya kita juga bisa melakukan self defense dengan AI. Saya yakin para masyarakat Indonesia sebagian besar itu punya handphone. Ya, jadi paling enak adalah bahkan install ChatGPT. Tanya aja, misalnya ada tawaran apa, Anda tanya ke ChatGPT, itu menjawab langsung. Oke. Bahkan Anda misalnya dapat brosur nih, brosur tawaran ini kan, nggak usah diketik satu-satu, difoto aja masukin ChatGPT, apakah tawaran Langsung ini terdetek benar? itu, Bu, juga ya? Langsung terdetek. Oke. Jadi sebenarnya peran saya itu makanya akhir-akhir ini saya nggak seberapa bahas masalah scammer karena Ya. sebenarnya dengan adanya ChatGPT itu sudah 90% sudah teratasin. Cuman literasi bangsa Indonesia yang terlalu positive thinking. Apalagi dengan ekonomi yang lagi lesu, lagi seret, tiba-tiba kayak ada tawaran masuk hadiah ataupun apa gitu kan. Oke. Nah itu yang menjadi akhirnya kayak ikan tuh gampang kepancing. Tadi meningkatkan kewaspadaan, kuncinya Yes. itu yang kemudian harus sama-sama kita melek terhadap teknologi perkembangan begitu canggih, tapi juga modus-modus ini semakin beragam begitu. AI juga dikatakan tadi. Usai jeda kita masih bahas, masih bersama dengan Mas Roy, Mas Tama, dan juga Pak Hudianto serta Pak Erik. Tetap bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.